Well, good evening, my students. Thanks for joining our hybrid lecture today. Today is our first lecture, and I will be becoming your lecturer for this subject. The name of the subject is Speaking Narrative. Today, I'd like to explain and present my material by using English in Indonesian to make you easier to understand what I'm going to talk to you about the contract of the lecture, RPS, and CPL. Okay, you get the point? Paham ya? Oke, itu ya. Jadi biar tidak terlalu tegang. Itu tujuannya. But next, I hope every meeting will be fulfilled or performed by using full English because it is speaking narrative subject. Ya, itu aja pesan dari saya. Okay, let's see our slide. Okay. Could you see the slide well from your place? Bisa dilihat dengan baik slide-nya? Okay. Okay, let's start our first meeting by informing you about the introduction, the explanation of CPL, CPMP, and RPS. Ya, jadi itu yang akan saya jelaskan untuk pertemuan pertama. Not the content of the substance. Okay. Nah, di sini, oke, nama mata kuliahnya. Oke, please come in. Ya, silakan masuk. Oke, please. Oke, silakan. Ya. Okay, please have a seat and click the link of Zoom meeting. Ya, silakan duduk di klik Zoom meeting itu. Okay, thank you for coming. But before having the class, please fill in the attendance. Thank you, Mr. Arif. Okay, for the student who have just arrived in our classroom, today I would like to tell you about the contract of our lecture. Jadi kontrak perkuliahan ya. Today we will talk deeply about the contract. Okay, but next week we will move. We will talk about the content of speaking narrative subject. Ya, jadi hari ini kita full untuk negosiasi kontrak ya. Jadi sebelum kita masuk ke inti perkuliahan, hari ini total ini ibaratnya stretching dulu ya. Jangan langsung ke olahraga inti ya, pemanasan dulu. Oke. As I said earlier that the name of the subject is speaking narrative. I myself will become the lecturer to take control of this subject ya. Jadi saya akan mengendalikan ya mata kuliah ini. Okay. First of all, I'd like to introduce myself. My name is
Iputu Eka Swardana. You can call me Mr. Eka. Okay, I graduated from English Department, Faculty of Letters, Udayana University, and my postgraduated from Linguistic Postgraduate Program at Udayana University too. And then back to our subject. SKS untuk mata kuliah ini adalah 2 SKS. Ya, 1 SKS itu 50 menit, jadi tinggal dikalikan 2. Total ada 100 menit untuk ideal perkuliahan dalam 1 kali pertemuan. Oke, untuk rumpun mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib program studi. Wajib ya, jadi minimal nilai yang bisa untuk lulus adalah C, ya, C nilai. Oke, untuk jumlah perkuliahan, jumlah itu ada 16 kali pertemuan. There are 16 meetings, including middle test and final test, ya. Jadi include final and middle. Ya, jadi pemberian materi itu ada 14 kali termasuk hari ini. Ya, oke. And then about the method of lecture, itu daring, luring, ya, atau hybrid seperti hari ini. Ya, karena zaman sudah berubah, kita harus beradaptasi dengan teknologi. Ya, mau tidak mau, kami juga di kampus mau tidak mau, adik-adik juga, ya. Tapi jangan mager, ya. Kalau mager terus kontak sosialnya hilang. Oke. And then about the CPL. Nah, ini secara umum capaian pembelajaran lulusan. Ya. Jadi secara umum, mohon nanti adik-adik bisa memahami dan mengimplementasikan apa yang ada dalam CPL. Ya. Ya, saya bacakan beberapa. Itu ada bisa menguasai pengetahuan, ya, tentang fungsi dan manfaat teknologi informasi untuk mendukung pengembangan ilmu bahasa Inggris. Specifically about how to speak English well. Ya, karena kita di mata kuliah speaking narrative. Okay. And then the second one, ya, jadi diharapkan adik-adik juga bisa menguasai konsep, ya, bagaimana cabang ilmu bahasa Inggris itu dikombinasikan dengan sastra. Ya, jadi diharapkan cakap dalam berkarya, tidak hanya berbicara, tapi juga menghasilkan karya tulis. And then number 3, mampu memecahkan masalah kebahasaan, ya, pemikiran logis, inovatif dan bertanggung jawab. Ya, kemudian hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara mandiri, ya. Hasilnya dipertanggungjawabkan secara mandiri. Perlu ada kolaborasi, Pak? Perlu. Nanti ada tugas kelompok. Kemudian mampu menganalisis ruang lingkup bahasa Inggris dalam domain tertentu. Seperti tadi Pak Ari, mungkin problemnya di bahasa Inggris architecture. Ya, itu nanti lebih spesifik architecture technical terms. Istilah-istilah itu harus dikuasai. Ya, jangan dilupakan teknik-teknik dasar bahasa Inggrisnya. Kemudian, nah, yang tadi mampu bekerja sama, berkomunikasi dan berinovasi. Ya, jadi kerjasama, komunikasi dan inovasi. Ya, adik-adik di sini walaupun bahasa Inggris, komunikasi dalam bahasa ibunya juga harus ditingkatkan. Apalagi bahasa Inggris. Oke, jangan pasif, speak up. Ya, jangan takut salah. Ya, don't be afraid to make any mistake. Ya, jadi tanpa salah kita tidak akan bisa melakukan improvement atau perbaikan. Oke, bertakwa kepada Tuhan. Nah, jadi walaupun kita nanti sudah cerdas secara intelektual dan emosional, nah, secara spiritual juga tetap harus dijaga. Ya, jadi spiritualitas kita, walaupun sudah ahli nanti di bidang keilmuan bahasa Inggris, terutama speaking, nah, jangan membawa kita menjadi orang yang tinggi hati. Kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Nah, dalam berbicara, nanti tolong dijaga norma, moral, dan etika. Itu secara umum, ya. Jadi berbicara itu based on the norm. Ya. And then
berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Nah, jadi diharapkan juga apa yang adik-adik nanti telah kuasai dan pelajari, yaitu bisa berkontribusi bagi lingkungan, tempat pekerjaan, atau bagi saudara-saudara yang membutuhkan. Tidak hanya profit oriented, tapi social value-nya juga. Ya. Oke, sekarang yang lebih detail, spesifik itu penjelasan mengenai CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mampu mengaplikasikan pengetahuan bahasa Inggrisnya untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan. Nah, seperti tadi Pak Ari yang baru saya kenal, mungkin problemnya ya di bahasa Inggris arsitektur. Ya, how to speak in front of his client, ya, based on the architecture technical sense. Ya, itu yang harus ditingkatkan. Ya, basicnya di sini, but the application is at the skill, ya, pada bidangnya beliau. And then yang lain mungkin ya, ada yang di pariwisata, nah itu banyak ya, based on the tourism sector. The maaf ya, ini ada salah. Okay, I'm sorry for having the problem. Oke, sekarang kita lanjut ya. The second one, menerapkan teori dasar untuk menganalisis tahap awal mengenai isu kebahasaan dan bahasa Inggris. Nah, ketika paham, bisa mengimplementasikan, nah kemudian kita harus mampu jeli melihat isu kebahasaan dalam bahasa Inggris. Ya, misal kita di Bali, isu-isunya ya banyak ke pariwisata. Ya, jadi mungkin ekoturism bisa nanti dikembangkan. Ya. Kemudian yang ketiga, menuangkan hasil analisis dalam tulisan ilmiah. Nah, mungkin nanti adik-adik ada yang punya interest untuk menulis artikel atau jurnal. Itu silahkan nanti di browsing, kita bisa melakukan kolaborasi. Ya, kebetulan saya juga sedang nggak bisa. Oke, ini ya, jurnal, kemudian artikel, ya itu yang suka menulis short story juga silakan. Ya, mau saya kasihan juga, lumayan yang saya kasihan. Oke, sabar ya. Bisa dilihat sekarang ya? Sudah bisa ya? Nah, sudah. Nah, yang keempat, mampu mengkomunikasikan hasil penelitian secara lisan dalam bahasa Inggris. Nah, ini, this is our essential point. Okay, the most important thing is that you have to be able to speak fluently, okay, accurately in English. Ya, itu yang harus jadi our main concern. Ya, at the end of the lecture. Okay, what about our references? Ya, referensi kita. Oke. Jadi referensi yang akan kita gunakan dalam satu semester ini adalah buku dari Neil O'Neil. Ya, judulnya English in Situation. Okay, English in Situation, and buku dari Bruce Chilik and Bruder. Judulnya Speaking Naturally.
Nah, itu silakan nanti di browse, tapi buku yang pertama nanti akan saya kirimkan soft copy-nya. Buku ini sangat ideal, ya, sangat recommended untuk adik-adik di kalangan intermediate ya. Saya anggap adik-adik semua intermediate level ya, tidak ke beginner, karena bahasa Inggris mungkin sudah diajarkan dari taman kanak-kanak sekarang. Zaman saya dulu dari SD kelas 3, sekarang sudah dari TK, bahkan dari play group itu sudah diajarkan yang saya lihat. Ya, bahasa Inggris sudah sangat membumi di Indonesia, terutama di Bali. Ya. Oke, tadi sudah saya jelaskan untuk pertemuan itu ada 16 kali pertemuan. Ya, ini include yang pertama sudah jalan 1 kali untuk hari ini. Kemudian berikutnya, oke, please come in. Oke. Okay, I hope next week there will be no student late. Okay, I hope you come to the classroom before time or on time. Oke, ya, jangan sampai lewat sekali ya. Oke. Nah, ada 16 kali pertemuan, there are 16 meetings. Okay, including my middle test and final test. Ya, itu mohon diingat ya. Oke. Method of lecture, jadi untuk metode perkuliahan seperti hari ini kita gunakan Zoom meeting, ya, atau alternatifnya nanti kita gunakan Google Meet atau Cisco Webex. Tapi ini yang paling mudah, ya, paling ideal lah digunakan. Nanti adik-adik juga bisa melakukan proses recording. Ya, nanti akan saya share juga di YouTube, ya, supaya adik-adik bisa memahami materi yang mungkin adik-adik masih terlewat ya. Kemudian lanjut secara lebih terperinci, saya akan memberikan penjelasan secara terstruktur seperti hari ini ya. Di presentasi, presentasinya kita akan latih ya, latih langsung. Saya akan choose each of you to practice every problems, every problem or specifically about the illustrative situation or what we call it as the progressive substitution in practicing English ya. Jadi nanti akan ada metode feedback ya, langsung. Saya tidak mau ceramah aja. Adik-adik nanti akan saya ajak untuk interaksi atau melakukan kegiatan yang sifatnya interaktif. Ya, untuk melatih kita berbicara. Karena di sini kita perlu banyak berbicara. Jangan takut keliru atau salah. Ya, to err is human. Manusia itu adalah sifatnya salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Nobody is perfect. Ya, silakan nanti improve. Di sini kita tempatnya habis-habisan salah. Nanti keluar, ya, insya Allah astungkara tidak salah lagi, kan gitu ya. Di sini kalau ini kita anggap bengkelnya, ya, ini kita anggap shopnya, ya. Keluar kita harus sudah lebih baik dari sini. Ya, jangan gengsi. Ya, lepas paradigma yang dulu, menertawakan rekan yang salah, meng-underestimate rekan yang salah. Di sini kita semua belajar, termasuk saya. Ya, itu poinnya. Oke, ini kita masih punya waktu lagi 9 menit. Nah, kemudian ada diskusi kelompok tanya jawab penugasan berupa paper. Ya, mungkin nanti at the end of meeting, I will give you the homework of making a paper. Oke, itu saja sih yang dari saya. Kemudian ini yang paling penting ya. Jadi ya, assessment. Jadi biasanya ini yang sering mahasiswa tanyakan kepada saya di akhir perkuliahan. Ya, jadi ada kewajiban, kemudian ada hak. Ya, there are responsibility or duty and rights. Ya, kehadiran itu poinnya 10%, tugas 15%, middle test 25%, final test 50%, totalnya 100%. Ya, itu kehadiran kalau hadirnya lengkap. Kalau tidak lengkap untuk 10%, ya. Jadi itu aturan yang harus bagaimana bisa ditaati saya. Tugas bagaimana bisa 15%? Itu wajib semua dikumpulkan, ya.
Kemudian middle test itu wajib ya. Final test 50%. Ya. Totalnya jadi 100%. Nah, kemudian untuk grading skill, skala penilaian. Nah, itu ada 80 sampai 100 itu A. Ya, kalau udah 80 berarti sudah di A Bapak berikan. Kemudian 78 sampai 79 itu B+, 71 sampai 77 itu B, 64 sampai 70 itu C+, 57 sampai 63 itu C. Nah, jangan sampai D. Jadi kalau D, mudah-mudahan tidak ada yang D ya, Bapak berdoa semua bisa lulus dengan mulus ya. Amin. Nah, itu kalau tidak lulusnya semester ini, nanti mengambilnya di semester ganjil berikutnya. Ya. Tapi sejauh ini sih Bapak tidak pernah ada tidak meluluskan mahasiswa. Jadi sepanjang masih bisa mengikuti rule of the game-nya, ya lulus. Ya. Tapi itu catatan ya. Tapi kalau di sini ada yang tidak mematuhi rule of the game-nya, ya bisa saja itu terjadi. Ya. Oke, itu 40 sampai 49 D, 0 sampai 39 itu E. Nah, itu saja dari saya. Kemudian, nah, biar tidak saya lupa, saya kirimkan link absensi online juga, ya, supaya nanti adik-adik punya 2 absensi dan saya bisa melakukan detail identifikasi kehadiran. Yang pertama, saya mau kirim untuk di WA saya kirim, di Zoom ya, nanti saya kirim ya. Supaya jangan tegang-tegang ya, Dek ya. Nah, santai saja, jangan tegang. Kalau tegang itu nanti tidak bisa. Ada tegang yang bagus, tapi di sini jangan tegang ya. Nah, itu di kolom chat sudah saya kirim. Itu untuk kelas reguler. Berikutnya saya kirim untuk kelas karyawan. Jangan sampai keliru ya. Jadi kelas reguler 2 kali melakukan proses absensi di kolom chat ya. Nah, ini sekarang yang kedua saya kirim. RPS-nya, nah ini RPS-nya ya, saya akan share ini. Kalau bisa, saya share. Kalau enggak, nanti saya kirim di akun e-kampus. Sudah semua punya e-kampus? Sudah. Nah, nanti cek di sana ya. Oh, ini tidak kelihatan nih, karena gangguan sinyal itu ya. Oke, ya ini dia. Ya, sekilas saya akan tampilkan. Oke, kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke. Nah, itu ya. Tadi sudah saya jelaskan untuk pertemuan pertama itu our contract of lecture. Yang kedua, nah itu apa sih they do versus they are doing? Nah itu antara simple present melawan present continuous tense. Gimana sih patternnya? Gimana sih practice-nya? Nanti di sana ada. Ya, saya akan kirimkan nanti buku soft copy-nya. Kemudian how much versus how many? Gimana sih caranya kita mempraktekkan berbicara tentang quantity? Ya, uncountable and countable nouns. Praktis ya, bukan teoritis. Selama ini kan adik-adik mungkin kebanyakan teori. Saya akan minta adik-adik melakukan speaking and reading drills di sini. Ya, jangan takut ya harus yang ngomong gitu. Santai aja, duh, diapain nanti saya manfaatkan. Nggak, santai aja. Nggak ada yang keluar dari sini mengalami permasalahan mental ya.
biar santai aja ya. Kemudian ada is our arm going to do. Nah, di sana ada penggunaan future tense. Yang kelima ada walk and get work. Bagaimana sih kata kerja bentuk past tense dan kata kerja bantu auxiliary-nya digunakan untuk menyatakan perilaku atau kebiasaan di masa lampau. Kemudian good, bad, well, and badly. Nah, itu penggunaan adjective and adverb. Kemudian did something ago, sesuatu yang sudah berlalu di masa lalu. Kita gunakan did something ago. Itu ada ekspresi in English. Nah, pertemuan ke-8 middle test. Yang ke-9 ada has, had been. Has, had been dalam penggunaan present perfect or present perfect continuous tense. Ya, had for juga. Ya, gimana sih praktisnya? Kemudian say and reported speech or indirect speech. Nah, itu bagaimana sih antara kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kemudian would you and may I turn on, nah, menggunakan istilah ingin melakukan sesuatu atau meminta orang melakukan sesuatu, apa sih ekspresi yang sopan digunakan. Kemudian hate, stop doing. Nah, kata kerja yang diikuti oleh present participle apa saja, itu secara teknis akan dijelaskan di sana. Kemudian ada you ought to. Nah, bagaimana sih cara menyuruh orang tanpa menggunakan must? Nah, kita bisa gunakan alternatif ought to. Ya. Kemudian shall I. Ya, shall I dengan will I. Apa sih perbedaannya? Ya. Kemudian hurt himself. Bagaimana sih kita mempraktekkan reflexive pronouns di sana? Ya, and then final test. Tapi sebenarnya masih banyak cakupannya. Ya, karena saya simplify supaya selesai dalam 14 kali pertemuan, saya sudah ambilkan intisarinya. Ya, I have grasps, okay, the core of the book. Ya, itu saja sih dari saya. Ada pertanyaan before ending the meeting today? Is there any question? Is it enough? Atau masih ada yang bingung bagaimana teknisnya? Ya, seperti inilah kita diskusi, practice, nanti one by one saya akan tanya. Kita seperti melakukan dialog antar teman biar lebih efektif, ya. Karena saya lihat metode diam itu lama pahamnya. Ya, karena kita terus berbicara dalam hati saja. Ya, speak up aja ya. Ya, tapi jangan salah terus. Ya, baru dibilang, oh Pak Eko nyuruh saya salah aja dah Pak. Jangan. Ya, karena mahasiswa sekarang pintar tuh nyari kelemahan dosennya. Ya, jadi Pak itu saya salah enggak? Ya, tapi minimize kesalahan dengan belajar. Ya, di medsos juga mungkin banyak ya orang yang jadi tutor mengajar ya. Tapi di sini kita lebih formal karena kita di institusi pendidikan. Okay, I think that's all for today. Thank you for joining, coming to our hybrid lecture. It's nice to meet you here. See you next time or next week. Goodbye.